Anonymous Australia meremehkan serangan hacker Indonesia. Dalam serangannya ke sistem Angkasa Pura, Anonymous Australia menyatakan bahwa serangan yang dilakukan hacker Indonesia ke situs Australia lemah karena hanya berbentuk device. Mereka pun menunjukkan serangan yang harusnya dilakukan, yaitu meretas database infrastruktur penting. Kami tak butuh database, kami tak butuh device, tapi kami hanya meretas sistem dan memanipulasinya, sebut Anonymous Australia dalam test bin yang berisi database Angkasa Pura. Serangan seperti ini sendiri dianggap cukup berbahaya oleh salah seorang mantan hacker dengan alias Biadab. Dirinya menyatakan Anonymous Australia lebih hebat dari hacker Indonesia. Anonymous Australia juga lebih berbahaya karena mampu menyusup ke sistem, mencuri database, bahkan ada kemungkinan dapat menghapus semua data, sedangkan hacker Indonesia hanya main di DOS dan juga device saja. Memang, hacker Indonesia sendiri selama ini melancarkan serangannya ke situs Australia dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan mengganti antar mukanya, dan cara kedua dengan membanjirinya servernya. Di mana cara kerja di DOS hanya memenuhi server sehingga membuat server down kelebihan muatan. Ketika serangan DDoS-nya berakhir, tidak ada sistem yang rusak dan website dapat berjalan normal lagi atau device hanya mengganti tampilan saja. Sekarang, dua situs pusat Aussie sudah bisa beroperasi lagi. Sementara hacker Australia dalam Anonymous Australia mengaku telah berhasil masuk database sistem Angkasa Pura dan mencuri beberapa data kartu kredit Indonesia. Hal ini tentu berbahaya karena menyangkut harkat hidup orang banyak. Sementara itu, ketegangan di ranah cyber Australia dan Indonesia tetap memanas. Tidak hanya saling serang dan melumpuhkan website, kedua belah pihak juga saling ejek di Twitter. Dalam akun Twitter dengan nama Operation Australia atau @OP_Australia, ada satu tweet yang bertuliskan "We are not at war with Indonesia." Namun mungkin dikarenakan masih saja para hacker dari Indonesia melakukan serangan secara random, maka pembuat pihak peretas Australia pun geram. Di dalam akun tersebut juga banyak sekali saling hina dan debat antara pihak Indonesia dan Australia. Ketegangan juga mulai memuncak kembali saat sang admin Twitter Operation Australia terpancing dan menuliskan tweet, apakah peretas Indonesia dapat melakukan hal lain selain DDoS? Mungkin tidak. Di akun Twitter Anonymous Australia @AUNN juga menyindir DDoS hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Tentu saja, ungkapan dari pihak peretas Indonesia itu memancing emosi dari Anonymous Indonesia. Dalam akun Twitternya, Anonymous Indonesia menuliskan, siapa yang lamar? @AU, kalian hanya berhasil membobol database saja, jadi siapa yang lamar? Selain melalui Twitter, Anonymous Australia juga membeberkan hasil rampokan mereka dari situs penting di Indonesia. Bahkan mereka mengatakan berhasil mendapatkan banyak data kartu kredit dan ID, password Facebook orang-orang Indonesia. Dalam akun Twitternya, Anon Indonesia Hacktivist terbesar yang ada di Indonesia tersebut menyatakan bahwa serangan Anonymous Australia bukanlah hal yang menakutkan. Hal ini dikarenakan mereka hanya bisa mengambil database saja tanpa merusak situs yang menjadi korban. Menurut Anonymous Indonesia sendiri, serangan yang bisa dibilang sebagai hasil peretasan adalah dengan mengganti laman muka situs. Dalam artian, seharusnya Anonymous Australia melakukan device ketimbang hanya membocorkan database saja. Anonymous Indonesia menganggap bahwa Anonymous Australia sendiri tak bisa melakukan hal ini karena tak bisa menemukan back-end dari sasarannya. Sehingga sampai saat ini pun belum ada satupun korban yang jatuh atas nama Anonymous Australia. Serangan yang dilakukan oleh Anonymous Australia sendiri disebut terjadi karena mereka menganggap hacker Indonesia tak mengindahkan peringatan yang telah mereka buat. Anonymous Australia mengatakan bahwa hacker Indonesia terus saja menyerang situs publik Australia padahal situs itu sama sekali tidak bersalah. Sebagai dampak dari Australia memata-matai dan menyadap Indonesia, sementara di sisi lain pemerintah terlihat lemah dan tak berdaya menghadapi isu ini. Para peretas Indonesia berasa terpanggil untuk ikut bela negara dari aksi yang tidak dapat diterima dalam hubungan internasional. Bagi para hacker, memata-matai atau menyadap itu sama dengan mencuri. Karena itu, hacker Indonesia menyatakan tekadnya untuk terus menggempur situs-situs pemerintah Australia. Sampai Australia juga meminta maaf pada Indonesia. Namun permintaan maaf tak kunjung terucap. Alhasil, para peretas bersatu yang di dunia nyata tentara kita tidak punya alutsista memadai, namun di dunia maya Indonesia tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Para hacker yakin bahwa banyak pasukan DDoS yang siap membela NKRI.
karena penyadapan itu ibarat mencuri, tegas pegiat komunitas hacker Mirza STW. Soal kemungkinan akan terjadinya cyber war atau perang cyber antara pihak hacker Indonesia dan hacker Australia, dikatakannya bahwa mereka siap menghadapi kemungkinan itu. Jika cyber war siap karena kami pemuda-pemudi Indonesia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada pencipta. Namun begitu, hingga saat ini katanya belum ada tanda-tanda peretas Australia akan melakukan serangan balik ke Indonesia. Hal ini tentunya mengobarkan semangat para hacker, seperti ditulis oleh Komandan Penyerangan. Jadikan hari ini sebagai bukti kita sebagai anak-anak bangsa punya cara untuk membela NKRI. Hal serupa juga diiyakan oleh Om Jin. Sementara itu, korban terus berjatuhan hingga ratusan jumlahnya. Pantauan ada yang mengklaim hingga ribuan. Satu persatu situs web yang diidentifikasi milik lembaga pemerintah Australia ataupun milik lembaga non-pemerintah Australia, swasta bahkan situs non-profit Australia pun dilumpuhkan. Hingga Kamis 30 Maret 2023 malam, prajurit cyber terus bertempur memburu korban dari Australia. Sebagian besar menamakan diri sebagai Anonymous Indonesia, tapi sebagian kecil bekerja secara pribadi. Percakapan di media sosial 3 hari terakhir juga terus meningkat terkait dengan perang ini. Political Wave juga memantau percakapan di media sosial ini dan mencakup kecenderungan percakapan dari kedua kubu. Menurut Direktur Political Wave, Rose Rizal, setidaknya ada 71.406 percakapan dari 27.146 akun pengguna internet dalam rentang 3 hari terakhir dan menjangkau lebih dari 65,8 juta akun. Sebagian besar netizen menunggu reaksi Presiden Joko Widodo. Netizen berharap Jokowi menanggapi isu tersebut secepat Kanselir Rusia Angela Merkel yang langsung menghubungi Presiden Vladimir Putin secara pribadi untuk memverifikasi hal tersebut. Terdengar kabar, Anonymous Australia membalas serangan peretas Indonesia dengan meretas beberapa situs web, mulai dari situs web pemerintah hingga media online. Bahkan mereka juga mengaku berhasil mencuri data kartu kredit dari situs penerbangan di Indonesia serta data login di situs web institusi pendidikan pemerintah. Namun sebuah akun Twitter dari Australia yaitu OP Australia membantah bahwa komunitas Anonymous Australia ikut-ikutan dalam perang cyber. OP Australia menolak tuduhan pihaknya sedang berperang dengan peretas Indonesia. Mereka balik menuduh Indonesia lah yang meretas beberapa situs web Indonesia, kemudian mencoba mengadu domba. Peretas Australia juga mengirimkan video melalui YouTube kepada peretas Indonesia bahwa yang seharusnya menjadi target peretasan adalah situs web pemerintahan yang terkait intelijen, bukan situs-situs yang tak berdosa. Beberapa komentar dari akun orang Indonesia juga tampak tak menghendaki perang ini, salah satunya akun Ronald Arnoldi. Menurut Ronald, tak semestinya sesama Anonymous saling serang. Ada kita dalamnya, sesama Anonymous, bukan saya anggota Anonymous, saya merasa kalian bodoh sekali mendeklarasikan perang sesama. Anonymous itu satu, tak ada batasan negara, kata Ronald. Namun, perang tak terelakkan lagi. Klarifikasi dan komunitas peretas Australia sudah tak menolong banyak. Kini satu-satunya yang bisa mengerem adalah komunitas netizen yang merasa perang cyber bukanlah solusi asik untuk dunia mereka. Peretas Australia juga menuduh Indonesia hanya menyerang situs web secara random sehingga tujuan ideologisnya diragukan. Dalam video yang diunggah oleh Wendy Carr berjudul Final Warning to Anonymous Indonesia menunjukkan kemarahan peretas Australia terhadap serangan random itu. Selain aksi perang, sentimen positif diberikan juga pada aksi diplomatik Indonesia. Hampir seluruh pemberitaan mengenai reaksi pemerintah Indonesia mendapatkan sentimen positif, mana pernyataan Presiden Jokowi melalui akun @jokowidodo yang menyayangkan pernyataan PM Australia yang menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia juga mendapatkan sentimen positif. Reaksi positif lain yang diberikan netizen adalah aksi perang cyber di dunia maya yang dilakukan oleh grup peretas yang menamakan dirinya Anonymous Indonesia. Perang ini dilakukan dengan menyusup dan melumpuhkan situs-situs yang berasal dari Australia. Di media sosial juga terkuak alasan sederhana. Perang cyber ini hanya bisa dihentikan jika pemerintah Australia memberi pengakuan penyesalan dan meminta maaf. Jika tidak, upaya melumpuhkan internet Australia akan dilakukan dengan meminimalkan korban sipil tak berdosa.